Selamat pagi Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bu Sinta, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik Bu Sinta. Kemarin kan kita sudah janjian untuk ketemu ya, untuk berbincang. Saya akan masuk ke kelasnya Bu Sinta. Saya mohon izin untuk masuk ke kelasnya Bu Sinta melakukan kegiatan observasi. Tapi mohon maaf ya Bu, besok sebelum kegiatan observasi, sebelum itu saya akan menanyakan terlebih dahulu beberapa hal kepada Bu Sinta. Bu, Siap. apakah boleh Bu? Boleh, monggo nanti. Kami masuk di kelas saya. Oke, Bu Sinta, pertanyaan yang pertama untuk kegiatan pembelajaran yang akan Bu Sinta lakukan itu tujuan pembelajarannya apa Bu Sinta? Kalau saya boleh tahu. Oke, yang tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan yaitu yang pertama melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan tentang reproduksi aseksual pada tumbuhan. Yang kedua yaitu melalui literasi dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan yang berperan dalam reproduksi aseksual. Itu dua tujuan pembelajaran. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu Sinta. Untuk materinya apa Bu Sinta? Nanti di sini tentang materi yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Atau tadi reproduksi aseksual pada tumbuhan. Oke. Berarti yang ditekankan materinya itu apa Bu Sinta? Jadi perkembangbiakan tumbuhannya. Perkembangbiakan tumbuhan. Terutama yang pertumbuhan tidak kawin atau aseksual. Oke. Nanti yang akan difokuskan Bu Sinta itu yang diobservasi yang bagian mana Bu Sinta? Karena ini masih awal pembelajaran, apalagi kadang anak-anak setelah istirahat itu sok rame saja. Oke, jadi biar agak fokus, nanti saya menekankan pada ice breaking-nya dulu untuk memfokuskan, memusatkan perhatian anak dulu. Kemudian yang kedua nanti pada kegiatan diskusi, itu diharapkan nanti anak-anak bisa saling berkolaborasi, bisa saling bertukar pendapat, kemudian untuk menghasilkan kesimpulan dari hasil diskusi mereka. Luar biasa Bu Sinta. Berarti area yang dikembangkan Bu Sinta itu adalah ice breaking dan diskusi ya Bu. Ini nanti diharapkan anak bisa lebih fokus, setelah istirahat mereka lebih fokus lagi. Kemudian dari seluruh rancangan pembelajaran yang Bu Sinta buat, Bu Sinta juga ingin makin meningkatkan karena melalui diskusi berarti kolaborasi, kerjasama. Nah, dari apa yang Ibu lakukan tadi, apakah Bu Sinta punya strategi untuk kegiatan pembelajaran yang akan Bu Sinta lakukan nanti Bu? Nah itu tadi karena melalui ice breaking, nanti kita sebelum pembelajaran dimulai, ice breaking terlebih dahulu untuk memusatkan perhatian anak. Kemudian yang kedua nanti ada tes diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan anak belajar. Setelah itu nanti juga untuk pembagian kelompok. Jadi nanti di dalam kelompok ada yang bernilai tinggi, ada yang bernilai rendah, jadi heterogen begitu. Sehingga nanti saling, di situ saling berkolaborasi, saling bertukar pendapat yang mampu untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman yang barangkali mungkin belum paham. Oke. Dengan menyiapkan nanti ada LKPD dan juga modul ajar yang sudah selesai. Bagus sekali Bu Sinta. Berarti Bu Sinta juga sudah menyiapkan LKPD, modul ajar, kemudian ada mungkin bahan ajarnya juga dan alat peraganya mungkin ya Bu ya. Bu Sinta, saya juga ingin menanyakan ini. Dari yang mau dikembangkan oleh Bu Sinta di awal itu kan pada fokus ice breaking-nya ya. Menurut Bu Sinta itu indikator ice breaking itu berhasil itu yang seperti apa Bu Sinta? Nanti kalau sudah karena biasanya awal masuk setelah istirahat kan anak rame saja. Kemudian kita kumpulkan bersama untuk melakukan ice breaking. Biasanya anak-anak itu senang. Kalau sudah senang, biasanya nanti akan mengikuti pembelajaran menjadi lebih fokus.
kemudian kalau selain senang, kemudian nanti suasana belajar menjadi lebih kondusif, sehingga karena sudah senang, menyenangkan, otomatis akan mengikuti pembelajaran dia lebih fokus lagi. Jadi anak senang, suasana pembelajarannya juga lebih kondusif dan lebih nyaman ya Bu ya. Berarti pembelajaran yang kondusif itu sudah dianggap berhasil mungkin ya Bu ya dengan ice breaking ini begitu. Nah kalau menurut Bu Sinta itu kapan anak itu, tadi kan juga melalui diskusi juga ya Bu, anak itu kapan dia dikatakan berhasil dalam bekerja sama dan memiliki komunikasi yang bagus, itu indikatornya itu gimana Bu Sinta? Nanti pada saat kegiatan diskusi saya akan berkeliling di kelompok-kelompok menanyakan kepada anak-anak kira-kira materi atau LKPD yang mereka kerjakan itu nanti bisa saling mengisi, kemudian saling bertukar pendapat, kemudian nanti bisa menyimpulkan itu sebagai indikasi atau anak-anak itu bisa saling bekerja sama, saling membantu antara satu sama lain. Oke. Bu Sinta, berarti nanti saya itu observasinya karena ini berkelompok ya, berarti kan anak juga berkolaborasi dan berkomunikasi. Berarti itu dalam satu kelompok ya Bu? Oke. Kalau boleh tahu satu kelompok itu jumlahnya berapa Bu Sinta? Sekitar 4 sampai 5. 4 sampai 5. Itu cowok semua, cewek semua atau campur? Oke, heterogen ya Bu ya. Karena nanti berdasarkan dari tes diagnosis tadi awal dan otomatis nanti menghasilkan kelompok yang luar biasa. Jadi kelompok heterogen itu dari tes diagnostik awal itu ya, yang dijadikan acuan itu. Oke, Bu Sinta, dalam kegiatan ini anak kan sudah saling mengisi, berkolaborasi dalam satu kelompok, diharapkan dia juga lebih paham tentang materi. Nah, kalau yang komunikasi itu gimana Bu? Nanti selain dari dalam kelompok, nanti saya persilakan anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan, sehingga nanti mungkin barangkali ada teman lain juga yang mungkin barangkali yang belum paham, kemudian mau bertanya atau memberikan pendapatnya. Nanti dari kelompok yang mempresentasikan juga saling memberikan umpan balik sehingga ada timbul interaksi atau kolaborasi tidak hanya dalam satu kelompok saja, tapi dengan kelompok itu. Berarti yang tadi saya tanyakan itu komunikasinya melalui presentasi dan ada umpan balik dari kelompok yang lain begitu, sehingga lebih interaktif begitu ya Bu Sinta ya. Oke, Bu Sinta, untuk setelah diskusi itu mungkin ada hal yang perlu ditambahkan Bu? Mungkin Bu Sinta ada apa yang akan diberikan Bu? Ya biasanya nanti di akhir selain kita mengambil kesimpulan, nanti ada kuis lagi, yaitu untuk mengetahui seberapa mana anak itu sudah memahami materi yang mereka pelajari pada Bu Sinta. Kalau untuk kuisnya sendiri ini lisan atau tertulis? Nanti akan saya adakan tertulis, tapi tertulis ya Bu. saja. Mengetahui serap saja. Ada lagi Bu Sinta yang mungkin mau disampaikan? Itu yang mau saya sampaikan, tapi juga kadang ya tadi selain bisa mengungkapkan kesimpulan yang kita pelajari hari ini, kadang anak juga memberikan pendapat mungkin tentang perkembangan nanti pembelajaran berikutnya yang seperti apa, jadi seperti refleksi begitu. Anak juga nanti memberikan pandangan seperti itu. Bu Sinta, terima kasih. Ini saya besok berarti akan melakukan observasi di kelas nih Bu Sinta, mohon izin. Terima kasih, sampai jumpa besok. Setelah kegiatan nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Bu Sinta, terima kasih sekali waktunya Bu Sinta. berdoa dimulai.
Ada yang tahu rumahnya yang dekat? Ada. Ada siapa ya? Firdan. Firdan, rumahnya dekat Imam. Yang mana yang Firdan yang mana? Nah, rumahnya dekat Imam. Jauh, dekat. Ya nanti yang mungkin dekat silakan minta tolong ditanyakan karena sudah beberapa hari tidak masuk, kira-kira sakit apa. Jangan-jangan mungkin agak lumayan sakitnya, kita tidak tahu ya. Ya itu satu teman kita doakan nanti biar sehat lagi. Kemarin Robin juga ya, sudah sehat ya. Nah, sudah beberapa hari sudah masuk, alhamdulillah sudah sehat. Nah itu pembelajaran dari kalian, maka hati-hati ya. Temannya ada yang kena luka, nah maka sekarang kita lakukan tadi hati-hatilah biar tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan. Untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang apa? Ya, reproduksi vegetatif tumbuhan atau sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, yang awal kita sudah sedikit mempelajari tentang tumbuhan ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, mungkin sedikit kita buat kesepakatan sedikit ya. Nah, bagaimana dengan saya mau menuliskan 3? Mungkin ada tambahan. Yang satu ikuti pembelajaran dengan tertib. Yang kedua, nanti kalau misalnya kita pakai HP ya digunakanlah untuk proses pembelajaran. Yang ketiga, misalnya nanti ada diskusi atau ya bertanya, bisa saling menghargai pendapat teman, bisa. Ada lagi tambahan mungkin? Ada yang mau ditambahkan? Cukup itu? Cukup. Kemudian berikutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita SOP dulu. Nah, mungkin masih ingat yang dia kelas kalian? Masih. Dipraktekkan kemarin loh. Ya. Silakan semuanya berdiri. Yang pimpin siapa? Kita lanjut ke sebelum ke pembelajaran berikutnya. Nah hari ini nanti tadi sudah saya sampaikan kita belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan yang pertama yaitu melalui kegiatan literasi dan diskusi nanti peserta didik dapat menjelaskan reproduksi aseksual pada tumbuhan. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses reproduksi aseksual. Jadi nanti yang kita pelajari di sini hanya satu topik saja, yaitu reproduksi aseksual atau tidak dengan cara kawin. Nah, kemudian nanti materi pokok yang akan kita pelajari yang pertama ciri-ciri reproduksi vegetatif aseksual atau secara vegetatif secara seksual sama ya. Kemudian yang kedua macam-macam reproduksi
atau T. Ya, semuanya. Soal yang pertama, silakan jawab. Yang ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Jika ada, beberapa jenis tanaman nanti kamu jawab saja. Nanti ada pilihan, mungkin ada stek ya, ada stek, ada merunduk, ada nyambung, ada emper, ada tasbih, soma, ada lagi stolon ya, umbi lapis, umbi batang, kira-kira bawang merah. Nah, kira-kira bawang merah berkembang biak di antara apa? Bawang merah. Tulis saja. Ada stek, ada bol, ada nyambung, ada pilihannya yang itu. Parizoma, apa brakis, kayak cocok bebek nih. Yang kata di cocok bebek dari bagiannya namanya apa? Bukan nama buatannya, tapi namanya saja ada stek, ada merunduk, ada rizoma, ada tunas, nomor 3 apa Bu? Nah, ini contoh. Ini berkembang biak dengan cara apa? Terus ya? Nomor 1 tadi apa? Habis. Merah umbi. Habis. Yang kedua singkong. Sete. Yang ketiga contoh bebek apa? Tunas tepat tunas argentis. Ya boleh. Yang keempat tunas dengan umbi batang. Yang kelima rizoma. Ada yang belum semua? Dua tadi di foto ini. Salah 3. Salah 4. Salah 5. Teman itu berkembang menggunakan bagian akarnya. Seperti tadi ginseng dari siapa?
Ada lagi? Tidak. Paham ya? Ya. Tapi yang batang yang mendapat, batang yang mendapat. Itu nanti kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nanti sebenarnya ada tugas untuk materi ini. Nanti tugas ini saya ambil dari ujian praktek di akhir tahun. Jadi nanti kalau ujian praktek biasanya kan prakteknya tidak langsung, tapi melalui saya ambil nilai dari semester 1 dan semester 2. Kalau untuk semester 1 nanti silakan kalian praktek di rumah membuat stek tanaman yang sudah saja. Stek tadi contohnya apa saja? Bisa mawar, ya bertarik. Kemudian apa? Pribadi individu, karena ini stek tanaman itu tadi bisa sansevieria juga bisa, tidak tertua, dipotong itu lebih beda nanti. Kemudian apa namanya? Ini tadi kita juga bisa. Besok apa namanya? Urutan ujiannya saya kasihkan banyak katakan ya, biar nanti lebih paham. Kemudian nanti laporannya saya berikan kebebasan kalian ini secara individu ya, karena untuk nilai ujian. Jangka waktunya tidak hanya 1 minggu 2 minggu, karena menanam itu kan butuh waktu yang agak panjang. Jadi jangka waktunya saya beri waktu paling tidak 1 bulan. Ya, minimal nanti 1 bulan dulu. Kalau 1 bulan belum terlihat tanamannya ya beri saya undur lagi sampai 2 bulan. Kemudian nanti setelah selesai silakan kalian buat laporan. Laporannya bebas mau dalam bentuk video, dalam bentuk PowerPoint seperti ini tadi, mau pakai rekan. Kalau teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta. Gimana kabarnya Bu Sinta? alhamdulillah ini sehat sekali. Mohon maaf ya mengganggu waktunya Bu Sinta ini setelah mengajar tadi ya Bu Sinta. Bu Sinta, saya itu kan tadi sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Sinta ya, Bu Sinta kelas 9D ya, di kelas 9D. Saya ingin menyampaikan hasil observasi yang tadi. Kalau sebelumnya Bu Sinta, menurut Bu Sinta bagaimana kegiatan pembelajaran yang tadi Bu Sinta sudah lakukan? Apakah sudah berjalan dengan baik? Sesuai dengan yang sudah saya rencanakan pada RPP atau modul ajar, alhamdulillah sudah berjalan cukup baik. Terutama tadi saya pada saat ice breaking yang saya tekankan, karena di sana saya harapkan apalagi itu setelah istirahat sehingga anak-anak bisa kembali fokus ke kegiatan pembelajaran. Ya, meskipun ada mungkin 1-2 anak yang masih belum begitu fokus sekali, itu sebagai satu hal yang wajar, tapi sebagian besar sudah terlihat fokus sehingga sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Luar biasa gitu sih tadi. Berarti expertnya itu anak-anak sudah antusias dengan kegiatan pembelajaran yang Sinta. Selain itu ada lagi tidak Bu, misalnya pengaruh speaking itu selain itu memfokuskan begitu? Setelah mungkin karena sudah cukup fokus dengan kegiatan pembelajaran, juga saya lanjutkan dengan diskusi kelompok. Di sana juga sudah cukup aktif anak-anak selalu mengikuti kegiatan diskusi kelompok. Kemudian saling bertukar pendapat juga sudah. Kemudian selain dalam kelompok juga pada saat presentasi beberapa anak sudah memberikan masukan atau umpan balik terhadap kelompok yang lain. Luar biasa nih. Jadi anak-anaknya lebih fokus, kemudian dengan diskusi itu anak-anak lebih aktif, sudah ada umpan balik. Berarti anak-anak sudah istilahnya tidak malu bertanya gitu ya Bu ya. Jadi luar biasa. Anak-anak sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Oke, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sinta tadi. Ketika saya itu melakukan observasi, anak-anak juga sepertinya sudah agak berbeda ya, sudah agak berbeda. Speakingnya anak-anak juga sangat
antusias, anak-anak istilahnya itu kemudian mereka bisa lebih fokus. Kalau tadinya kan istirahat, mereka mungkin jajan dan lain sebagainya ya Bu, jajan fokus dengan apa yang mereka makan. Jadi ketika ada ice breaking itu mereka bisa lebih fokus. Kemudian juga yang saya lihat tadi juga sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alokasi waktu. Tetapi sesuai dengan kesepakatan awal itu tadi itu ada kuis ya Bu, ada kuis di awal itu ya, tes diagnostik di awal ya Bu ya. Kemudian strategi untuk memilih ice breaking ini sudah tepat Bu dari Bu Sinta itu di ice breakingnya. Kemudian seperti yang tadi Bu Sinta sampaikan, anak-anak juga saya lihat juga betul sekali sudah mereka lebih aktif. Kemudian sudah ada yang memberikan umpan balik ketika ada satu anggota presentasi, yang lainnya sudah beberapa ada beberapa juga yang memberikan umpan balik. Saya lihat juga ketika diskusi anak-anak sudah berkolaborasi dengan baik, mereka sudah saling berkomunikasi dengan baik. Kemudian saya juga tadi melihat ada beberapa anak juga yang sudah paham. Saya lihat juga ada beberapa yang membantu temannya. Kemudian mereka juga melakukan arahan seperti yang Bu Sinta lakukan ya, tidak melenceng dari materi juga ya Bu. Saya juga tadi lihat Bu Sinta kan berjalan ke beberapa kelompok ya, berarti Bu Sinta itu yang Bu Sinta lakukan adalah sambil membimbing anak yang masih belum paham dari yang kegiatan yang dilakukan, atau mungkin ada soal yang belum dipahami. Saya juga tadi sangat apresiasi ke anak-anak. Ternyata walaupun mereka itu di belakang kan saya ada video ya Bu, ada kamera. Kemudian kalau biasanya Bu Sinta itu ngajarnya sendiri, ada saya yang di belakang, ada kamera. Masih ada yang mungkin juga belum bisa pelan-pelan. Iya, tapi lumayan saya lihat anak-anak juga aktif juga ketika mereka itu berkomunikasi dan presentasi, ya presentasi, mereka tidak malu ya. Mungkin karena beberapa di antara mereka juga sudah beberapa memang saya ajar juga, jadi mungkin sudah ketemu gitu ya, jadi sudah biasa ketemu dengan saya, jadi sudah tidak begitu malu gitu Bu. Oke. Bu Sinta ini berarti kalau kesehariannya itu gimana Bu? Kalau misalnya pas tidak saya tunggui itu, apakah anak-anak juga aktif seperti itu atau ada yang malu-malu gitu? Kalau ya masih tetap ada yang malu ada ya beberapa ya. menyampaikan pendapatnya. Kemudian kadang presentasi juga satu dua ada yang berani untuk mengungkapkan, ada yang hanya mengikuti teman saja memberikan presentasi. Seperti itu pelan-pelan. Bu Sinta, tadi yang saya lihat itu dari yang Bu Sinta lakukan itu di awal itu kan tes diagnostik ya Bu Sinta gitu. Itu kan jawabannya cepat ya Bu. Itu gimana Bu Sinta menerangkan itu kalau yang jawaban cepat? Kalau dengan yang seperti itu kan saya tampilkan soal, kemudian anak langsung menjawab, kemudian kita bahas langsung sehingga kita bisa tahu seberapa paham anak itu sudah memahami materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kalau untuk diagnostik awal, saya bertujuan untuk pembentukan kelompoknya nanti biar bisa heterogen, sehingga dalam satu kelompok tidak hanya teman itu saja, tapi kita saling berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kemudian untuk yang di tes terakhir, saya juga lakukan tes formatif lagi untuk mengetahui seberapa pemahaman anak-anak dari materi yang sudah dipelajari. Ternyata cukup lumayan banyak anak-anak yang sudah memahami dari materi apa yang mereka pelajari pada hari ini. Berarti memang tes diagnostik itu digunakan untuk pembagian kelompok
Sinta, dari yang sudah Bu Sinta lakukan tadi pembelajarannya, apakah ada yang ingin Bu Sinta perbaiki? Mungkin dari untuk meningkatkan kreativitas anaknya, mungkin dari nanti dalam menyelesaikan tugas-tugas atau memberikan melakukan kawin atau mungkin menyelesaikan KPD atau itu untuk meningkatkan kreativitas anak saya yang masih bingung bagaimana. Iya. Berarti untuk meningkatkan kreativitas ya Bu Sinta. Kalau menurut Bu Sinta untuk meningkatkan kreativitas itu seperti apa Bu? Misalnya Salah satunya nanti anak mungkin bisa membuat alat peraga atau mungkin dipraktekkan di rumah dengan karena kita tadi ke materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, itu mungkin nanti anak bisa praktek di rumah dengan berbagai macam teknik perkembangbiakan. Itu mungkin menjadi salah satu bentuk kreativitas. Berarti dari yang ada itu membuat alat peraga berarti dihasilkan produk ya, produknya kemudian dibuat di rumah ya Bu. Itu bagus sekali Bu, ini menginspirasi saya gitu. Kalau untuk materi ini produk yang dihasilkan itu apa Bu? Nanti saya rencanakan materi ini karena tadi ada perkembangbiakan pada tumbuhan, kemudian anak melakukan bisa praktek di rumah. Nah kemudian saya mengharapkan dalam bentuk laporan. Nah nanti laporannya saya beri kebebasan anak-anak, mungkin ada yang suka menggunakan Canva, kemudian bisa mungkin dengan video, mungkin dengan foto, atau mungkin nanti bisa dimuat dalam medsos mereka. Nah mungkin itu bisa mengembangkan kreativitas anak. Luar biasa ya Bu ya. Berarti kalau hasilnya itu nanti bisa video, bisa Canva, bisa poster juga mungkin ya Bu. Itu berarti diferensiasi ya Bu ya. Kalau saya melihat diferensiasi produk ya, ini luar biasa Bu Sinta. Nah, jadi nanti yang ujian juga ada diferensiasi produknya gitu. Bu Sinta, saya Bu Sinta ini bagus sekali, saya melihat sangat luar biasa Bu Sinta dalam melaksanakan pembelajaran. Saya mengucapkan terima kasih Bu Sinta sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih sekali, saya juga sudah masuk diperbolehkan masuk ke kelasnya Bu Sinta. Mungkin lain waktu saya juga kapan-kapan pengen belajar juga pada Bu Sinta begitu. Sekali lagi terima kasih. Kalau misalnya nanti Bu Sinta masih ada kegiatan yang lain, monggo silakan bisa dilanjutkan. Saya juga berterima kasih sekali atas masukan yang sudah diberikan dari Ibu Ferry, bisa menambah pengalaman